والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai eksekusi Al-Mu'tasim atas Hulaguhan. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk mengingat kembali bagaimana orang-orang Mongol menyerang peradaban Islam yang berada di Baghdad, yang mana ketika itu Baghdad berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Sejak tahun 1257 Masehi, Hulaguhan telah menargetkan Abbasiyah. Untuk mewujudkan rencananya, cucu Genghis Khan itu mempersiapkan kekuatan untuk menyerbu Baghdad. Tidak kurang dari 150.000 orang pasukan berhasil dikumpulkannya. Di samping itu, para petinggi militer Mongol turut menyertainya. Nah, kemudian antara Januari dan Februari di tahun 1258, pengepungan berlangsung terhadap ibu kota kekhalifahan Islam tersebut. Baghdad bagaikan telur di ujung tanduk. Sesudah benteng kota itu bisa dijebol, Hulaguhan kemudian bertemu dengan Raja Abbasiyah saat itu, yaitu Al-Mu'tasim. Keduanya akhirnya terlibat perbincangan empat mata. Tentu percakapan yang terjadi bukanlah antara dua orang pemimpin yang setara. Pada faktanya, satu adalah mangsa bagi yang lainnya. Membuka pembicaraan, Hulagu meminta Khalifah Al-Mu'tasim untuk menyerahkan kepadanya upeti. Tidak punya pilihan lain, pemimpin Abbasiyah itu hanya bisa taat. Hulaguhan kemudian membagikan semua hasil rampasan itu kepada para panglima dan sekutunya. Sang pemimpin Mongol sempat menyaksikan sebuah menara besar di istana Baghdad yang penuh sesak akan harta benda milik Al-Mu'tasim. Menurut sejarawan Mesir yang bernama Ibnu Al-Furad, sebagaimana dinukil Justin Marozi dalam Baghdad City of Peace atau City of Blood, sang khalifah sempat dikurung dan dibiarkan kelaparan selama berhari-hari. Dengan kepayahan, Al-Mu'tasim memohon air dan makanan. Hulaguhan kemudian menyuguhkan kepadanya emas, perak, dan berbagai perhiasan di atas beberapa piring sambil berkata, "Makanlah itu semua." "Semua ini tidak mungkin bisa dimakan," kata sang khalifah. "Lantas mengapa selama ini kau simpan semuanya untuk kepentingan pribadimu? Mengapa tidak kau berikan saja kepada para prajuritmu? Mengapa emas, perak, dan juga pintu-pintu istanamu tidak kau lebur saja untuk menjadi senjata yang bisa kau gunakan untuk menghalau pasukanku?" jawab Hulaguhan. Beberapa hari kemudian, Al-Mu'tasim dimasukkan ke dalam karung. Dalam kondisi demikian, raja terakhir Abbasiyah itu diinjak-injak sampai tewas oleh kuda pasukan Hulaguhan. Cara eksekusi demikian sesuai dengan kepercayaan bangsa Mongol yang memandang tabu darah seorang bangsawan tumpah ke tanah. Sasaran kekejaman mereka tidak hanya kalangan istana, akan tetapi seluruh penduduk setempat. Pasukan Mongol menghancurkan apapun yang ditemuinya, termasuk Bait Al-Hikmah. Semua buku di perpustakaan tersebut dibenamkan ke sungai Tigris, sehingga aliran airnya menjadi hitam lantaran endapan tinta. Ratusan tahun lamanya Baghdad menjadi mercusuar peradaban dunia Islam. Hanya dalam waktu beberapa pekan,
pasukan Mongol mengubahnya menjadi sebuah kota mati. Beberapa tokoh Abbasiyah yang berhasil lolos dari maut kemudian tiba di Mesir. Mereka lalu menjadi khalifah boneka yang dengan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Bani Mamluk setempat. Dinasti itulah yang akhirnya sukses menghalau bala tentara Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260 yang ketika itu dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan juga panglimanya yang bernama Baibars. Nah, demikianlah secara singkat mengenai eksekusi Al-Mu'tasim oleh Hulaguhan yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم